Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Jadi di Warung Kopi Kripto ini kita akan selalu update info-info terbaru dan terkini seputar perkembangan di dunia cryptocurrency. Jadi bagi teman-teman yang hari ini berkecimpung di dunia cryptocurrency, baik Anda berprofesi sebagai seorang trader maupun sebagai seorang investor, saya mengundang Anda untuk mampir nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX untuk menikmati hidangan berupa info-info terbaru seputar dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan update sebuah informasi dari media. Ini ada sebuah tulisan dari Hoka News yang menyatakan bahwa Pi Network itu akan menjadi masa depan dari industri pembayaran elektronik. Kemudian juga kalau kita lihat itu diangkat dari sebuah akun Twitter. Kita lihat di sini bahwa Pi Network ini akan menjadi masa depan bagi industri pembayaran elektronik. Oke, sebelum kita mengupas itu teman-teman, mungkin ada di antara teman-teman yang tidak sepakat atau ada yang optimis. Sebelum itu kita berbicara soal Pi Network, kita jalan-jalan dulu ke luar negeri teman-teman. Kita akan langsung masuk ke sebuah informasi, langsung kita masuk ke Amerika sana. Kita tahu bahwa kantor pusat Pi Network itu ada di Amerika Serikat teman-teman, tepatnya di California. Kita langsung masuk ke white papernya. Jadi di white papernya dikatakan bahwa jaringan dari Pi Network ini menggunakan Stellar Consensus Protocol yang diciptakan oleh David Macieres, seorang profesor dari Computer Science dari lulusan dari Stanford University. Dia juga merupakan pimpinan dari Stellar Development Foundation. Jadi gambarannya teman-teman, ada sebuah blockchain. Kita tahu blockchain adalah mata rantai dunia kripto. Kemudian di dalam blockchain itu diciptakan sebuah sistem lagi yang bernama Stellar Consensus Protocol. Nah, kemudian di dalam sistem tadi diciptakan lagi sebuah sistem yang lebih efisien dalam sebuah blockchain yang kita kenal dengan nama Federated Byzantium Agreement. Jadi ini adalah sistem yang dipakai oleh Pi Network teman-teman. Dan ini berjalan di sistem ini diciptakan oleh alumni atau profesor dari Stanford University. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita akan jalan-jalan dulu ke luar negeri teman-teman. Ini kita lihat, kita akan berbicara tentang XRP. Jadi ini ada sebuah berita bahwa jangan kaget kalau reputasi Ripple itu akan terus meroket karena puluhan bank di dunia hari ini menggunakan XRP untuk meningkatkan sistem pembayaran teman-teman. Oke, setelah kita berbicara tentang XRP, jadi XRP ini menggunakan sistem pembayaran, juga kita lihat fokus di sistem pembayaran digital tapi melayani institusi keuangan dan bank. Kemudian juga kita lihat di berita lain, di sini ada XLM. XLM ini adalah Stellar teman-teman. Jadi XLM ini melonjak 14% pada tahun 2023 awal setelah bank tertua di Ukraina memilih Stellar untuk penerbitan uang elektronik. Nah, oke. Dari sini kita bisa tahu teman-teman bahwa XLM dan XRP ini sebuah koin yang luar biasa melayani institusi keuangan dan bank. Nah, pertanyaannya mereka menggunakan apa teman-teman dalam blockchain itu? Kita akan melihat di sini. Tadi seperti di awal saya jelaskan bahwa Pi Network itu menggunakan intisari dari blockchain yang bernama Federated Byzantine Agreement. Nah, Federated Byzantine Agreement ini setelah kita scroll ke bawah teman-teman, ini ternyata digunakan oleh dua perusahaan ternama, yaitu sebentar, kita scroll dulu. Terlalu laju teman-teman. Nah, ini
Jadi Ripple ternyata blockchain mana yang menggunakan FBA. Jadi ternyata teman-teman yang menggunakan FBA atau Federated Byzantine Agreement itu adalah Ripple dan Stellar. Dan yang notabene-nya dua perusahaan raksasa ini melayani bank-bank yang ada di dunia dan institusi-institusi keuangan yang ada di dunia. Dan hari ini kita lihat di website resmi dari Pi Network, maka Pi Network juga ternyata menggunakan sistem yang sama dengan dua perusahaan raksasa tadi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peluang Pi Network sebagai masa depan bagi industri pembayaran elektronik. Jadi kita tahu bahwa metode pembayaran elektronik ini telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari dengan perkembangan teknologi. Sistem pembayaran elektronik terus berkembang untuk membuat transaksi lebih aman, cepat, dan efisien. Jadi dengan semakin banyaknya sistem pembayaran elektronik, maka persaingan di industri ini juga kita lihat teman-teman semakin ketat. Jadi banyak sekali perusahaan yang bersaing teman-teman untuk merebut pangsa pasar pembayaran elektronik. Jadi kalau kita lihat ada Dana, kalau teman-teman tahu ada Dana, terus ada apalagi lupa saya, banyak sekali itu aplikasi-aplikasi pembayaran elektronik yang bisa teman-teman download di handphone. Tetapi yang luar biasa di sini Pi Network juga telah mengembangkan Pi-ECAD teman-teman dalam ekosistemnya. Jadi ini adalah aplikasi pembayaran digital serbaguna untuk Pi Network teman-teman. Jadi Pi Network ini adalah proyek blockchain yang relatif baru yang bertujuan untuk menciptakan mata uang digital yang terdesentralisasi dan aman. Kemudian yang membuat Pi Network unik adalah ia memungkinkan pengguna untuk menambang kripto atau menambang mata uang digital itu cukup hanya menggunakan handphone tanpa harus mengeluarkan biaya besar seperti pada saat kita melakukan penambangan Bitcoin. Sehingga fitur penambangan ini membuatnya dapat diakses oleh semua orang. Salah satu keuntungan utama dari Pi Network teman-teman itu adalah skalabilitasnya. Jadi skalabilitasnya kita tahu bahwa tidak seperti cryptocurrency lain seperti Bitcoin yang memiliki supply terbatas, hanya sekitar 21 juta Bitcoin, sementara Picoin ini memiliki 100 miliar koin teman-teman. Jadi Pi Network memiliki potensi untuk tumbuh seiring dengan pertumbuhan dari para penggunanya. Ini berarti bahwa semakin banyak orang yang bergabung dengan jaringan Pi Network, maka semakin banyak koin yang akan dihasilkan. Selain itu juga Pi Network itu bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari penambangan dengan menggunakan algoritma konsensus unik yang disebut Stellar Consensus Protocol teman-teman. Nah, inilah kita kembali ke Stellar Consensus Protocol yang hari ini dikonvert lagi menjadi Federated Byzantine Agreement. Disinilah pertemuan sistem antara Pi Network dengan XLM dan XRP teman-teman. Jadi XLM dan XRP yang notabene-nya menangani institusi keuangan dan bank-bank yang ada di dunia, itu ternyata hari ini kita di Pi Network juga menggunakan sistem yang sama. Jadi keuntungan lain dari Pi Network itu teman-teman itu adalah fokusnya pada privasi pengguna. Jadi Federated Byzantine Agreement ini juga sangat fokus pada keamanan dari transaksi dan juga anonim teman-teman. Ini berarti bahwa pengguna dapat melakukan transaksi tanpa mengungkap informasi pribadi mereka, sehingga membuat lebih sulit bagi para hacker atau peretas untuk mencuri data dari pengguna. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sebagai kesimpulannya, Pi Network memiliki potensi sebagai masa depan bagi industri pembayaran elektronik. Oke, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.